kan dari kelompok craft center ya, kelompok craft center. Silakan untuk melakukan presentasi. Iya, Kak. Salsa sama Hamidah ada nggak? Ada. Iya. Bisa minta tolong sharing Hamidah. Mana bisa kelompok siapa, Hamidah? Bentar, Kak. Oke, sambil nunggu kelompok craft, teman-teman ada kesulitan nggak saat pembuatan tugasnya? Mungkin itu, Kak, di pas bisnis deck-nya, Kak. Kenapa tuh bisnis deck-nya? Ya masih agak bingung-bingung gitu, Kak. Bentukannya gimana gitu. Oke. Sebetulnya deck itu tuh bahasa lain dari ini ya. Deck itu kan kayak meja presentasi. Kalau misalkan kita biasanya bilangnya slide gitu ya. Nah, di dunia startup biasanya bilangnya deck gitu. Jadi simpelnya kalau misalkan ada yang ngomong deck itu tuh berarti slide presentasi ya, teman-teman. Kalau nanti teman-teman mungkin dengar ini decknya gitu ya, berarti itu yaitu apa yang akan dipresentasikan gitu. Gak ada bentuk khususnya sebetulnya ya. Bisnis deck berarti isinya ya itu design thinking yang sudah kita pelajari, kemudian teman-teman implementasikan. Tapi kalau kakak lihat sih rata-rata udah ngerti ya maksudnya bisnis deck, nggak yang harus apa ya muluk-muluk kayak bikin bisnis plan dan lain-lain. Tapi memang ada juga yang
antara design thinkingnya pisah, bisnis deck-nya pisah, terus juga apanya yang pisah ya. Jadi kayak pisah-pisah, ada juga yang mengerjakan seperti itu. Tapi pada intinya sebetulnya deck itu adalah bahasa lain dari slide presentasi gitu. Udah siap? Hamidah, Syafa, dan Salsa? Iya Kak, insya Allah udah siap. Ya Kak, bentar lagi Kak, lagi buka filenya. Oke. Yang lain ada lagi? Atau kesusahan emang kayak belum ngerti gitu ya, belum paham? Kalau pitch deck sama business deck sama nggak Kak? Pitch. Hmm. Kalau pitch itu kan sebetulnya menyampaikan ya, hampir biasanya kalau pitch deck itu hubungannya sama bisnis. Kalau deck, maaf, pitch deck sama Iya sama business deck. pitch deck. Oke, sebetulnya sama aja ya. Pitch deck itu kan pitching itu biasanya dilakukan ketika kita mau melakukan presentasi bisnis. Ya. Makanya ada pitching. Kalau pitching itu berarti ketika kita melakukan presentasinya. Pitching di hadapan investor, pitching di hadapan juri misalkan, atau pitching di hadapan mentor, pitching di hadapan. Nah, kayak misal sekarang nih, yang mau dilakukan oleh Syafa, Hamidah, dan Salsa ini adalah pitching. Latihan pitching nih. Latihan pitching dari empati sampai ke ideation gitu. Jadi kalau pitch deck ya berarti sebetulnya deck presentasi yang akan disampaikan. Pitch biasanya berhubungannya dengan bisnis. Jadi ya pada objektifnya hampir sama. Gitu. Cuma kalau kalian hanya dengarnya deck-nya aja, berarti itu tuh kalian diminta untuk mempresentasikan sesuatu gitu. Dan biasanya itu pakai Google Slide ya. Biasanya. Udah siap? Share screen ya Kak? Ya, silakan. Kayak kita latihan pitching ya, latihan pitching, tapi bukan sebetulnya nanti ada pitching days itu di akhir ya, di UAS. Itu nanti udah selesai semuanya, udah harus sampai ke testing, kalian prototyping, pokoknya setelah kita bisnisnya tuh udah hampir jadi gitu ya, siap luncur. Nah itu pitching days. Nanti ada saat UAS. Tapi kalau saat ini latihan aja dulu. Silakan. Oh segini kelihatan Kak? Atau kurang? Coba tanya teman-teman yang lain. Udah kelihatan Sat? Kelihatan ya? Tulisannya gimana? Kurang ya? Nggak ada yang slide-nya. Oh ya, Siapa? bentar. Ya Kak? Bisa full screen? Ya, lagi dicoba. Bentar. Udah ada belum? Udah ya? Udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok Craft Center. Ada saya, Safa Nabila, bersama teman-teman saya, yaitu Salsabila dan Hamidah. Nah, di sini kami mempresentasikan hasil diskusi kami ya, terkait bisnis deck dan lain sebagainya. Jadi, kami membuat suatu produk, yaitu
Crop Center. Crop Center ini merupakan platform khusus yang di situ tuh kita ngejual kayak berbagai macam kerajinan yang ada di Indonesia. Jadi kayak marketplace gitu. Nah, mungkin langsung ya. Nah, terus tagline kami yaitu Craft Center Just for High Quality Crafts. Nah, terus ini, jadi Craft Center itu adalah aplikasi pertama yang memperkenalkan berbagai macam kerajinan tangan dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk mengakses Craft Center, kamu bisa menggunakan berbagai platform mulai dari website hingga aplikasi. Kamu bisa mengunduh aplikasinya di Google Play Store ataupun App Store. Cukup dengan klik aplikasi Craft Center, kamu pun bisa berbelanja berbagai pilihan kerajinan dan alat kerajinan yang kamu butuhkan. Jadi di sini salah satu ilustrasinya ya, ini apa sih platform yang udah kita buat. Jadi ketika nanti teman-teman misalnya mau milih pengen beli kerajinan apa gitu dari daerah mana, itu langsung muncul karena kita kerjasama sama para pengrajin yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang kami buat. Nah, selanjutnya, kenapa kami mengambil produk ini? Jadi, kami mendapatkan suatu permasalahan ya. Jadi kan sebelum menentukan empathy mapping itu, kita wawancara dulu tuh ke orang-orang. Nah, di sana itu sebelumnya kita melakukan survei dulu. Dan dari hasil survei yang ada, responden itu banyak yang belum menemukan platform marketplace khusus kerajinan yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi mereka taunya hanya kayak Shopee, terus apa sih Tokopedia yang kayak gitu-gitu. Belum ada yang khusus menjual tentang ini kerajinan yang ada di Indonesia. Terus selain itu kami juga merasakan sulitnya mencari relasi dengan para pengusaha kerajinan. Kan kami mau melakukan wawancara ya, lumayan sulit gitu karena harus cari kemana kayak gitu. Nah, akhirnya kami terinspirasi untuk membuat suatu platform juga gitu. Mungkin ketika nanti kita sudah bekerja sama dengan para pengusaha kerajinan yang ada di Indonesia, itu bisa lebih memudahkan kami untuk menghubungi atau menjadi relasi dengan para pengusaha kerajinan tersebut. Terus yang ketiga, kurang terpublishnya value usaha kerajinan, sehingga hanya sedikit yang tertarik untuk membelinya. Dan banyak juga masyarakat sekarang yang lebih condong ikut tren budaya asing ya. Nah, terus selanjutnya ada solusinya, yaitu tadi kami membuat platform marketplace yang dibuat untuk mengenalkan berbagai macam kerajinan yang ada di Indonesia serta memudahkan pelanggan dalam memilih kerajinan dan menjadi wadah untuk para pengusaha kerajinan dalam mengembangkan usahanya. Nah, jadi lebih memudahkan juga para pengrajin kerajinan ini untuk membuka usaha gitu kan. Karena udah ada tempat khusus yang sesuai dengan usaha yang digelutinya gitu. Nah, untuk implementasi dasar berbasis pasar, ini menjunjung tinggi semangat inovasi kreativitas dalam membentuk solusi yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Terus yang kedua ada implementasi search engine marketing. Jadi ini tuh memberikan penjelasan bahwa solusi yang ditawarkan itu berdasarkan data dan analisis yang sangat tepat dan fokus pada masalah untuk mengoptimalisasi website agar muncul di mesin pencari dengan memanfaatkan iklan. Jadi kan kalau misalnya kita buka website atau Google ya, itu suka ada kayak apa advertisement kayak gitu kan. Nah, kita juga melakukan teknik itu gitu untuk proses pengiklanannya. Selain itu, kita juga aktif di sosmed-sosmed untuk promosi dan lain sebagainya. Terus untuk selanjutnya ada menurunkan GIP industri. Jadi menawarkan solusi yang didasarkan pada keputusan pasar yang baik sehingga mereka dapat memiliki pengaruh. Jadi kita melihat juga pangsa pasar yang ada, kondisinya kayak gimana, terus kita menyesuaikan proses penjualannya dengan pangsa pasar tersebut. Nah, ini model bisnis.
Agar perusahaan kami tetap bertahan, kami mengikuti 5 tips ya. Yang pertama, mengikuti perkembangan pasar, seperti yang tadi disampaikan, lalu mengetahui keinginan konsumen, jadi kebutuhannya apa nih, kayak gitu, yang diperlukannya apa. Terus yang ketiga, menginovasi produk. Yang keempat, mempelajari setiap kompetitor dengan baik, mengetahui produk yang dijual, strategi yang digunakan, dan kelebihan yang dimiliki oleh produknya. Terus yang kelima, adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Terus selanjutnya agar perusahaan kami dapat menghasilkan uang dan mencapai tujuan, kami akan melakukan identifikasi masalah, melibatkan semua pihak yang bekerja sama dengan kami, contohnya para pengusaha pengrajin tersebut gitu ya. Lalu memperhatikan kualitas produk juga yang kami pasarkan. Lalu mengenali target pasar, mengutamakan kreativitas dan inovasi. Selain itu, membangun komunitas juga. Jadi ketika kami sudah mempunyai channel dengan para pengrajin, kami bangun gitu komunitas agar kita nggak kehilangan relasi tersebut. Lalu berani mengambil resiko, dan kami juga akan mempromosikan melalui iklan dan membuat konten. Kontennya yang tadi kayak di medsos-medsos, lalu memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang sekarang. Selanjutnya ada rencana pemasaran ya. Ada Salsa. Ada. Boleh dilanjut dulu, Sa. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Nah, yang pertama kami akan memasarkan produk kami di sosial media dengan mengupload konten setiap hari di akun sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu partnership, mengajak para pelaku bisnis kerajinan dari seluruh Indonesia untuk bekerja sama. Kemudian merangkul para UMKM kerajinan untuk bergabung bersama tim kami, Craft Center. Selanjutnya, ada analisis kompetitor. Nah, keunggulan platform dibandingkan kompetitor lainnya. Yang pertama, belanja cepat dan mudah, cukup satu sentuhan jari. Terus yang kedua, pengiriman cepat dan terjamin. Yang ketiga, kualitas terbaik dan keamanan produk terjaga. Yang keempat, variasi kerajinan yang beragam. Yang kelima, tak hanya kerajinan, tapi kami juga menjual alat-alat kerajinan, kayak misalnya rajutan itu kami jual jarumnya juga, jual benangnya juga. Lalu yang terakhir, adanya metode pembayaran yang lengkap dan tersedia sebagai berbagai promo spesial. Lalu yang kedua itu membuat fitur yang belum ada pada platform kompetitor. Menyediakan fitur kerajinan per provinsi di dalam platform untuk memudahkan pembeli mencari kerajinan yang mereka inginkan. Contoh, nah kami menyediakan fitur kerajinan khas per daerah. Kalau misalnya ada pengunjung yang mau mengunjungi kerajinan khas daerah Bengkulu, khas daerah Palembang, atau khas daerah Bali, itu kita udah nyediain fitur khususnya. Jadi nggak perlu di-scroll-scroll lagi itu daerah mana. Terus yang kedua, menyediakan fitur yang mengelompokkan jenis kerajinan. Contohnya, produk kerajinan dari Tanah Liat. Jadi produk kerajinan Tanah Liat itu udah terdaftar semua di satu list, kemudian contoh kerajinan dari rajutan juga udah terdaftar dalam satu list. Jadi tidak mencar-mencar, yang mencar-mencar ada, tapi yang terkelompok-terkelompok juga ada. Selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Safa. Pada Safa dipersilakan. Ya, ini empathy map yang kami buat ya. Jadi kami waktu itu sempat mewawancarai 2 orang. Narasumber pertama ada Kak Yolanda dan yang kedua ada Kak Pelangi. Nah, dari hasil wawancara tersebut kami menemukan beberapa poin ya dari size, things, dan das sama feels. Nah, untuk Kak Yolanda dari size-nya itu memiliki passion dalam mendesain kerajinan. Terus yang kedua suka menghias juga. Terus dia sulit mencari pekerjaan gitu. Makanya dia melakukan bisnis kerajinan ini. Terus untuk things-nya, bisakah usaha
handcraft ini terlihat menarik untuk pelanggan Kak Yolanda itu. Terus memberi edukasi juga kepada pelanggan dalam pembuatannya tidak hanya membutuhkan bahan baku saja, melainkan jasa juga. Karena kan mungkin selama ini banyak yang menganggap remeh ya, kayak kerajinan itu kok mahal sih harganya kayak gitu. Padahal kan proses pembuatannya juga itu cukup sulit gitu, sehingga bukan hanya bahan baku saja yang harus dibayar gitu, melainkan sama jasa juga gitu. Nah, terus untuk dasnya di sini mencari marketplace untuk mempromosikan usaha. Lalu melihat teman-teman di sekitarnya sedang membutuhkan apa gitu, sehingga Kak Yolanda ini mempunyai inisiatif untuk membuat kerajinan itu. Kerajinannya itu ini ya teman-teman, aksesoris, jadi dari cincin, cuman dibuatnya dari manik-manik kayak gitu. Nah, terus yang feels-nya tidak cemas karena emang passion dia di situ sama senang. Nah, satu lagi yang Kak Pelangi di sini ada size, things, dan sama feels. Size-nya memiliki passion juga dalam mendesain kerajinan, terus suka aksesoris, suka belajar hal baru. Nah, terus things-nya, adakah pembeli yang akan membeli produk Blami Beats ini? Terus bisakah berbisnis di waktu sambil kuliah? Dasnya membuat fotografi berupa video di Instagram, Reels, TikTok. Lalu selanjutnya melihat perkembangan tren yang disukai anak muda. Biasanya dia melakukan jualan ini ya sebagai refreshing, terus ngerasa senang dan mudah juga karena sama sesuai dengan passionnya. Nah, terus untuk define problem ya. Define problem ini kan ada 3 tahapannya ya, how we might, terus for sama in order to. Nah, yang pertama di how we might ini membuat marketplace pada platform digital sehingga lebih memudahkan para pengusaha kerajinan dalam memperluas target marketnya. Yang kedua, membuat marketplace pada platform digital dengan fitur khusus menjual kerajinan atau handcraft yang ada di Indonesia sehingga membuat kerajinan Indonesia lebih dikenal. Nah, for-nya membuat platform khusus bisnis kerajinan untuk membantu para pembisnis pengrajin. In order to membuat platform khusus bisnis kerajinan sehingga memudahkan para pengusaha kerajinan dalam mengenalkan produknya dan memperluas target pasar. Nah, selanjutnya di sisi lain ini, selain define problem, kami juga melakukan teknik para pengusaha kerajinan memiliki masalah dalam memasarkan produknya agar dapat lebih dikenal dan memiliki target pasar yang luas. Nah, di sini 4W ini ada who, what, where, why. Who-nya itu siapa gitu. Berarti kan para pengusaha kerajinan. What-nya apa? Mengalami masalah dalam mengenalkan dan memasarkan produk kerajinan. Where-nya yaitu di marketplace-nya. Karena masih belum ada gitu yang khusus menjual kerajinan untuk seluruh kerajinan yang ada di Indonesia. Nah, why-nya memudahkan dalam mengenalkan kerajinan dan memperluas target pasar. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hamidah. Kepada Hamidah dipersilahkan. Oke, baik. Masuk nggak suaranya? Masuk ya. Oke, selanjutnya itu brainstorming idea. Sebenarnya ini tuh nanti isinya tuh sama kayak mind mapping ya gitu. Jadi yang pertama itu yang kita lakuin itu collect idea ya. Jadi mengumpulkan gitu ide-ide. Nah, kita udah memutuskan gitu untuk kita mengumpulkan ide-ide itu ada 3. Yang pertama itu membuat platform khusus bisnis kerajinan. Yang kedua, membuat produk kerajinan. Dan yang ketiga, membuat teknik pemasaran. Kemudian untuk konsepnya, itu yang pertama itu mengumpulkan relasi para pengusaha di bidang kerajinan. Yang kedua, mengkelompokkan jenis kerajinan berdasarkan masing-masing daerah dan provinsi. Kemudian yang ketiga, membuat tutor cara menggunakan platform X. Karena belum tahu juga platformnya kita jadinya namanya apa, jadi kita namain platform X dulu ya. Kemudian untuk main idenya itu jadi kita memutuskan untuk membuat platform khusus bisnis kerajinan. Gitu.
Dan untuk goalnya itu, yang pertama itu kita memberikan akses kepada para pengrajin di Indonesia untuk memasarkan produknya. Terus yang kedua, memperkenalkan kerajinan yang ada di Indonesia. Next. Nah, ini mind mapping-nya ya. Sebenarnya isinya sama kayak tadi yang apa tuh brainstorming, cuman ini peta map-nya aja gitu. Jadi isinya sama aja ya. Bisa kalian lihat sendiri nanti. Next. Oke. Kemudian ini kita metode Scamper ya. Di sini yang pertama itu dari S yang substitute itu pertanyaannya itu yang pertama teknik pemasaran lain apa yang dapat dilakukan. Kemudian kami menjawab itu platform marketplace ini menggunakan teknik pemasaran yang sasaran target dan pasarnya lebih luas. Iya ya, karena kan kita sasarannya itu seluruh yang se-Indonesia gitu, pengrajin se-Indonesia. Terus yang kedua itu untuk combine-nya itu pertanyaannya bagaimana platform ini dapat menggabungkan sistem yang ada. Jawaban dari kami, platform ini menggabungkan fitur-fitur yang ada dengan memperhatikan kebutuhan antar penjual dan pembeli. Ya, jadi fitur-fiturnya itu disesuaikan gitu dengan kebutuhan penjual dan pembelinya. Kemudian yang ketiga itu adaptasinya. Itu pertanyaannya, ide lain apa yang dapat menjadi inspirasi dalam pembuatan marketplace ini? Jawaban dari kami, pada umumnya suatu platform marketplace yang menjual kerajinan memiliki kekurangan dalam kelengkapan barang dan juga placement. Jadi yang tadi udah rekan saya jelasin ya, yang jadi dari survei itu belum ada gitu untuk yang jual kerajinan se-Indonesia gitu. Jadi para pengusaha kerajinan tidak tersebar luas gitu di setiap daerah. Maka dari itu platform ini dibuat dengan ide baru menggunakan placement penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, next. Kemudian untuk modify-nya, pertanyaannya yang pertama itu apa yang bisa ditambahkan untuk memodifikasi platform ini? Jawabannya itu menambahkan dan mengumpulkan placement pengusaha kerajinan dari seluruh Indonesia. Ya, jadi yang tadi udah saya jelasin ya. Jadi itu kita mengumpulkan para pengusaha kerajinan dari seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, pertanyaannya bagaimana agar platform ini menarik untuk digunakan user? Jawabannya menggunakan tampilan yang sesuai serta fitur baru yang belum digunakan oleh kompetitor. Yang tadi rekan saya udah jelasin juga ya. Jadi kita ada fitur buat milih per provinsi sama jenis kerajinan apa yang mau dipilih gitu. Kemudian untuk foto another us-nya itu pertanyaannya, bisakah platform ini digunakan di berbagai daerah di Indonesia? Ini maaf ada sedikit kesalahannya. Jadi jawabannya itu cuma satu, itu bisa. Karena targetnya itu untuk mempermudah menjual dan membeli produk kerajinan khas Indonesia. Tujuannya itu agar kerajinan yang ada di Indonesia bisa lebih dikenal oleh kalangan luas dan turis-turis yang datang ke Indonesia. Kemudian untuk eliminate-nya itu pertanyaannya, dalam platform ini fitur apa yang dapat dihilangkan agar lebih efisien dan sederhana dalam mengaplikasikannya? Jawaban dari kami, fitur yang dihilangkan yaitu fitur mix yang berisi campuran kerajinan dari berbagai daerah. Jadi kan kalau mix kan lebih susah gitu untuk nyari yang kita mau gitu kan. Jadi lebih efisien kalau misalnya yang pakai fitur tadi aja yang per provinsi sama per jenis kerajinan itu. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Salsa lagi. Cek suaranya kedengaran kan? Kedengeran.
Selanjutnya itu ada reserve. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana bisa mengatur ulang platform ini? Terus yang kedua, peran apa yang bisa dibalikan dari platform ini? Nah, untuk jawaban yang pertama, yaitu platform ini kita dapat diatur ulang dengan menggunakan fitur baru atau mengurangi fiturnya, fitur kondisional dengan beberapa banyak user. Lalu yang kedua, peran apa yang bisa dibalikan dari platform ini? Peran yang dapat dibalikan dalam platform ini yaitu platform ini bisa digunakan untuk para pengusaha kerajinan sebagai marketplace agar memudahkan untuk dapatkan target pasarnya. Kemudian selain itu, jika posisinya sebagai pembeli, maka memudahkan dalam mendapatkan kontak para penjual dan memilih kerajinan yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kami ada bertiga, ada Salsa, Hamidah, sama Safa. Next. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak Syafa, Salsa, dan Ulan ya. Hamidah. Salsa Ulan dari. Terima kasih banyak untuk presentasi yang sudah diberikan. Sebelum kakak kasih feedback dari teman-teman, ada yang mau kasih feedback terlebih dahulu nggak untuk kelompoknya Syafa, Salsa, dan Hamidah? Saya boleh Kak? Boleh, silakan. Ya, bagus banget sih PPT-nya, tersusun rapi, sesuai sama bayangan mungkin keinginan Kak Uca sendiri ya yang udah jelasin kemarin. Terus juga idenya bagus banget, dan saran kalau misalnya di platformnya bisa diwujudin gitu ya, keren sih, mungkin bisa collab sama Kemenparekraf. Terus bisa mungkin ditambahin kayak kan relasi ya, jadi ada kontak ini kali, pengrajinnya gitu ya, atau yang membuatnya gitu. Jadi buat relasi, terus kalau misalnya dibutuhin gitu ya untuk satu proyek besar gitu, bisa dihubungin gitu sama pelanggannya gitu. Keren sih. Oke, terima kasih banyak Hanif feedbacknya ya dan masukannya untuk kelompok crafting. Silakan, dari yang lain ada lagi? Atau dari kelompoknya Hamidah, Big Craft, ada yang mau disampaikan untuk Hanif? Iya, izin menyampaikan. Ya, makasih Hanif untuk sarannya. Mungkin kalau misalnya terwujud itu bisa dimasukin ya relasi biar nantinya nggak terputus antara pengusaha sama pembelinya ya. Oke. Dari yang lain ada lagi? Nggak ada? Kakak hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau nggak ada, Syafa boleh bantu share screen lagi nggak? Nah, ini sebetulnya apa ya, untuk yang saat ini pengerjaannya memang seperti ini ya. Jadi semuanya, dan kakak juga lihat yang lain juga menunjukkan ya, ada yang proses kalian brainstorming, proses kalian itu buat mind mapping gitu ya, itu diperlihatkan. Nah, untuk tahapan ini memang seperti ini. Nanti di akhir, result akhir pas waktu
pitching days itu kita nggak menggunakan tahapan-tahapannya kita pangkas kayak jadi langsung kayak kita lagi presentasinya kepada calon investor misal kayak gitu ya. Nah kalau ke calon investor biasanya nggak diliatin tuh kayak prosesnya. Nah tapi karena memang ini kalian harus memperlihatkan segala prosesnya, jadi udah oke. Nah, kemudian untuk tahapan scamper, untuk scamper itu teknik ya, bukan tahapan. Untuk teknik scamper sebetulnya itu tidak semua harus dilakukan ya. Jadi kalau teknik scamper itu kan salah satu teknik dalam ideation yang mana kita bisa memilih beberapa yang kira-kira memang tepat dan cocok untuk kita, gitu ya, untuk si calon bisnis kita. Kemudian boleh ke teknik scamper dulu. Nah, di sini ya, contohnya di sini tuh ada substitute, combine, adapt, dan lain-lain. Ini tuh berhubungan dengan, kan ini ceritanya si scamper ini adalah bagaimana akhirnya kita bikin ide ya. Ide untuk solusi apa sih sebetulnya yang mau kita berikan dari permasalahan yang sudah kita definisikan. Di sini ketika kita memilih substitute artinya platform kita atau bisnis kita ini menggantikan atau mensubstitusi bisnis yang lain gitu. Nah, jadi bisnis apa nih yang mau kita ganti gitu ya dengan adanya si Bcraft ini misalkan seperti itu. Kemudian ketika kita mengcombine itu sebetulnya kita ini sedang mengcombine dari apa dan apa kayak gitu ya. Jadi lebih ke ide bisnis apa yang akan kita kita dapatkannya dari ekosistem bisnis kreatif yang memang sudah ada. Biasanya seperti itu. Nah, jadi ketika substitute pertanyaannya teknik pemasaran lain apa yang dapat dilakukan, itu sebetulnya kurang tepat karena ini berhubungan harusnya dengan core bisnis ya, core bisnis teman-teman. Core bisnisnya siapa apa ini? Core bisnisnya Hamidah dan Salsa apa ini? Kerajinan, Kak. Yang Kerajinan. sebenarnya ya. Ya sebenarnya. Iya gitu Kak. Jadi maksudnya di sini kan teknik pemasaran line up yang dapat dilakukan karena emang kita masih kurang paham sih ya yang substitute ini. Jadi kepikirannya gini karena sempat kan nyari-nyari ada nggak sih platform yang khusus ngejual kerajinan gitu. Ternyata sebenarnya sempat ada gitu ya, cuman kurang terekspos. Nah terus ada juga di website-website kayak gitu dan itu tuh nggak lengkap. Jadi mereka ngejual hanya khusus daerah Surabaya aja kayak gitu aja. Nah makanya kami di sini apa sih melakukan substitute-nya nambahin daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi ya pokoknya semua provinsi yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi maksudnya tadi tuh substitute-nya ke sana. Salah ya, Kak? Oke. Mungkin bukan salah ya, kurang tepat aja pertanyaannya gitu. Jadi si pertanyaannya itu harus dihubungkan dengan core bisnisnya teman-teman. Kalau ngelihat ini jadinya dengan pertanyaan teknik pemasaran lain apa yang dapat dilakukan, emang sudah ada teknik pemasaran apa gitu, kan kita nggak tahu. Kayak gitu ya, core-nya tuh nggak diliatin. Jadi ini lebih cocok pertanyaan untuk teman-teman advertising mungkin ya, yang ya seperti itu. Kemudian, nah ini ya tadi, jadi si scamper, teman-teman teknik scamper, ini nggak apa-apa ya untuk latihan aja. Jadi teman-teman coba semua kayak combine, kira-kira apa ya pertanyaannya, nggak apa-apa. Tapi dalam realnya, si scamper ini tidak perlu semuanya gitu. Tapi kalau misalkan memang semuanya diperlukan gitu ya untuk mengkombinasikan semua kayak perlu nih butuh, itu nggak apa-apa. Tapi misal kayaknya ini cukup 1 atau 2 itu juga nggak apa-apa gitu. Asal
kalau mau semua terus pertanyaannya tepat sasaran dan memang itu masuk gitu ya dengan core bisnis yang teman-teman sedang mau dijalankan, itu juga nggak apa-apa. Nah, ini combine, kalian juga Syafa dan Salsa dan Hamida juga bisa menceritakan juga ya kalau misalkan mengkombinasikan misal tadi ada platform A sama platform B gitu ya, baik itu atau misalkan di luar negeri nggak apa-apa kalau di Indonesia ternyata belum nemu, kalian lihat ke negara tetangga, bisa ke Singapura, ke Cina gitu ya, yang ada di Asia atau enggak di Asia Tenggara dulu deh gitu ya, di Asia Tenggara nggak ada, atau langsung ke misal ke US, ke Eropa, kemanapun ya, nanti mengkombinasikan ternyata ada nih sebenarnya di seperti ini, tapi kita tuh mau juga yang seperti tadi yang punya Surabaya digabungkan kayak gitu. Itu combine ya sebetulnya. Kemudian ini adapt itu berarti tadi mengadaptasi dari siapa gitu. Kayak ini ide lain apa yang dapat menjadi inspirasi dalam pembuatan marketplace. Nah, ini adapt ini tuh berarti kita sebetulnya mengadaptasi. Kalaupun memang kita mengadaptasi siapa seperti itu. Boleh ke bawah lagi. Kayak modify, put another, eliminate. Nah, ini juga yang di-eliminate sebetulnya kan dalam platform ini fitur apa yang dapat dihilangkan. Sebetulnya platform ini kan belum ada fiturnya ya, karena belum jadi, kita belum tahapan prototyping. Jadi kalau pertanyaannya fitur apa yang akan dihilangkan, itu juga belum tepat ya. Bukan salah, belum tepat. Mungkin ketika teman-teman udah melakukan prototyping, kemudian testing, dan nanti teman-teman udah tahu nih tanggapan dari user, kayaknya nggak perlu ada. Nah, itu feedback yang masuk itu bisa dilakukan, misalkan menghilangkan fitur A, B, C, D gitu, karena ternyata kurang sesuai. Nah, itu bisa dilakukan setelah teman-teman melakukan prototyping dan testing gitu. Kemudian sebetulnya kan kalau misal ngelihat dari sini fitur dihilangkan mix berisi campuran, sebetulnya kan ketika campuran itu udah biasa, mungkin yang lain pengen ngelihat semuanya gitu, semua kerajinan dari berbagai daerah, yang nggak apa-apa juga gitu, buat ngapain dihilangin gitu ya. Jadi nah, tapi itu kan pandangan kita ya, dari pandangan kakak, tapi nggak tahu nih pandangan user apakah memang seperti itu atau enggak, karena kita emang pakainya harusnya human center, jadi ya udah ngikutin kira-kira user maunya apa kayak gitu ya. Jadi si eliminate ini juga kayaknya perlu diolah lagi ya. Oke, next. Reverse mengatur ulang platform. Nah, ini coba ini lagi ya, untuk yang scamper tapi bagusnya jadi ketika teman-teman udah melakukan ini, jadi teman-teman udah merasakan dulu, oh ya, jadi mencoba menganalisa ini kira-kira mana ya yang pas untuk si scamper ini, jadinya semuanya dicobain gitu. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat yang Easy Cook ya. Sebentar. Kakak izin share screen. Nah, ini udah terlihat belum ya? Belum, Kak. Belum ya? Udah ada? Udah, Kak. Nah, di sini kalau ini cuma pakai satu, convenience aja. Ya, convenience. Kenapa? Yaitu karena kita melakukan tadi dulu ya. Sebenarnya tadi kalau misalkan crafting belum ada gitu ya di Indonesia, ini belum ada, atau memang kitanya aja yang belum nyari gitu ya, nyari
nyari apa ya? Nyari tahu lebih dalam gitu. Karena misal kerajinannya mungkin ada yang khusus, awalnya tuh kerajinan itu biasanya kerajinan yang apa ya? Tas-tasnya tas aja gitu ya. Terus ada yang kerajinan di fashion gitu ya. Fashionnya lebih ke batik tulis, misal kemudian apalagi ya? Apa tuh ikat kepala itu yang dari tenun yang kayak gitu-gitunya aja kayak gitu ya. Nah itu bisa teman-teman ramu nih, ini belum ada yang satu, semuanya belum ada yang nyatu, nah bisa diambil satu ide tersebut. Nah kalau di sini ini ada convenience ya. Terus juga dijelasin kenapa memilih convenience ini gitu. Nanti ini contoh untuk hasil result akhir ya. Tapi untuk yang kalau saat ini udah nggak apa-apa kayak gitu. Itu sih untuk scamper ya. Sebetulnya kakak juga gak terlalu ngejelasin scamper kemarin itu. Karena kalau tidak salah pas ditanya, udah pernah ya belajar scamper gitu ya? Iya, Kak. Ya, gitu kurang lebih ya. Jadi itu hanya teknik dan kita bisa ambil salah satunya aja. Kemudian untuk rata-rata ya, ini rata-rata hampir semuanya. Saat mendefine problem, teman-teman itu kalau kakak lihat teman-teman belum tahu permasalahan utamanya, jadi masih kesana kemari gitu. Problemnya itu jadi masih ada yang 3, 4 gitu ya. Sedangkan ketika kita mendefine problem, itu kita harus menyimpulkan nih, sebenarnya permasalahan utamanya itu apa gitu. Enggak yang jadi misal dari 3, ada 3 nih, atau kita saat melakukan empati, kita mendengar ada 4 permasalahan, bahkan 8. Nah itu kita gimana caranya kita bisa merangkum, menganalisa permasalahan tersebut dalam satu kalimat misalkan, kayak gitu ya. Core permasalahannya tuh apa sih? Pain point-nya tuh apa sih gitu. Kalau misalkan kita berbicara tentang makanan atau kerajinan, first principle dari kerajinan itu apa? Tujuan utama dari kerajinan itu apa, sehingga kita bisa tahu dulu first principle-nya apa, kemudian kita mencoba berempati, mencari tahu apa sebenarnya permasalahan utama yang dihadapi oleh customer atau calon user kita. Boleh dilihat deh punya Syafa. Itu jadinya ada ke penjualan juga ya. Nah itu sebetulnya mungkin nanti itu jadi salah satu teknik pemasaran ya, tapi permasalahan utama nih dari permasalahan utama dari bisnis kita itu apa gitu, sehingga dengan adanya kita permasalahan tersebut tuh bisa selesai gitu. Nah itu juga makanya butuh analisis ya ketika kita akan mendefine problem. Nah untuk semuanya ini hampir sama semuanya ya. Semuanya silahkan diperbaiki lagi ya untuk problemnya. Oke, nah mungkin ini ya dari ada yang ngerasa beda nggak? Define problemnya. Nah ya, kalau kakak lihat kayak narasumber tidak memiliki waktu untuk belajar digital marketing, narasumber ingin. Nah itu teman-teman belum mendefinekan problem. Itu teman-teman menuliskan apa yang disampaikan oleh user kita. Padahal di beberapa pertemuan kakak sempat bilang, ketika kita berempati, bukan berarti kita menuliskan plek-plekan apa yang diinginkan narasumber atau user. Kita harus mengolah dulu, karena terkadang user kita tuh nggak tahu juga nih mau ngapain gitu. Nyampein aja masalah. Nah, tugas kita itu mendefinekannya gitu. Jadi nggak lagi bahasanya narasumber gitu ya. Tapi ini masalahnya apa? Ya, dari rata-rata gitu ya, mendefine problemnya tuh rata-rata seperti itu.
ada satu kayaknya yang enggak. Dia menuliskan masalah utama. Ada yang mau ngaku nggak? Siapa yang seperti itu? Menjelaskan masalahnya ya itu satu aja. Jadi masalah utamanya apa? Oke, meskipun belum tentu benar ya. Ini contohnya. Ada nggak? Punya saya itu Kak.